Jangan lupa baca bis. Bismillahirrahmanirrahim. Selain kita cari fashion, apalagi yang diburu kalau bukan kuliner ya? Bisa dibayangin nggak? Siang-siang kita makan yang pedes-pedes kayak gini. Ini baru satu, nggak afdol. Masih ada di bawah, ambil yuk. Nah, baru dua sih. Masih ada sisanya. Kita ke meja, yuk. Namanya Warung Sangrai, pelopor utama kuliner spesial burung puyuh di Bandung. Setidaknya ada 10 menu berbahan dasar burung puyuh dengan aneka bumbu berbeda. Nah, kalau udah kayak gini baru lengkap. Jadi total ada 10 jenis menu yang berbeda-beda tapi semua bahan dasarnya sama, yaitu burung puyuh. Saya mau cobain tapi yang manis-manis dulu sama yang biasa dulu. Dari yang digoreng. Saya ini sebenarnya belum pernah cobain burung puyuh sebelumnya. Jadi rasanya empuk dagingnya, walaupun sebenarnya nggak seempuk daging ayam, tapi walaupun ini saya belum kasih sambal, bener-bener masih yang digoreng, rasanya udah enak. Karena masih ada 9 lagi, kita cobain yang crunchisnya yang lebih besar. Langsung dikit aja ya. Ini dia dimasak kecap, tapi ada cabenya juga emang agak pedes. Tapi kalau buat pembedanya antara burung puyuh lokal sama burung puyuh Prancis, yang Prancis ini justru tekstur dagingnya tuh emang jauh lebih empuk dan ukurannya lebih besar, otomatis dagingnya juga lebih banyak. Tapi kalau misalnya boleh nanya, kenapa sih burung puyuh gitu yang dipilih? Jarang gitu kan menu orang burung puyuh. Karena awalnya orang mengira tuh banyaknya telur puyuh ya Mbak ya. Tapi di sini kita identik dengan burungnya itu loh. Ini saya tadi udah hampir cobain semua. Sekarang kalau saya tanya yang favorit yang mana? Beneran kita di sini favoritnya adalah yang burung puyuh Prancis cabai garang. Aduh, pas gitu banget yang favorit, ternyata yang paling terakhir. Cabainya nggak tahan. Cabainya cabai rawit. Saya butuh minum. Kalau udah nyampe Bandung kayaknya emang nggak afdol kalau kita nggak nyobain kopi aroma nih. Kalau dari aromanya sesuai lah sama namanya, harum pisan. Saya cobain dulu. Meski letaknya di pojok jalan Bancai, namun ini dia kopi favoritnya orang Bandung. Sejak tahun 1930, mesin-mesin kopi milik Tan Hausian sudah membuat kopi Arabica dan Robusta yang harum dan nikmat. Saat ini, Pak Widya Pratama lah yang meneruskan usaha keluarga mereka. Gudangnya penyimpanan kopi yang tadi udah selesai dijemur itu nggak langsung di roasting, tapi disimpan selama 8 tahun. Nih saya udah punya contohnya. Yang ini contoh yang baru dijemur, yang udah disimpan selama 8 tahun dia warnanya berubah jadi kuning. Kayaknya udah nggak bisa lama-lama di sini. Takut hilaf. Bisa-bisa saya ngambil banyak di gudang kopi kayak gini. Mari kita turun, kita roasting aja. Kopi yang akan di-roasting harus kopi yang sudah disimpan dalam kurun waktu 8 tahun. Proses pembakaran pun masih alami menggunakan kayu karet dengan lama roasting 2 jam. Ini proses roastingnya. Ini proses roasting penggarangan. Oke, ini hampir berapa matang, lama? 2 jam. 2 jam di roasting. Iya. Warnanya udah coklat tua. Oke, tinggal sebentar lagi Tinggal ya. asapnya udah keluar dan wanginya udah keluar. Iya, udah kecium aromanya. Setelah 2 jam, kopi dikeluarkan dari mesin roasting untuk didinginkan. Nggak ada di pabrik kopi kan, berasap-asap, jadi kita harus nunggu 3-4 menit baru taruh kopinya digiling, dihalusin. Keren. Kopi kemudian dipisahkan kulit arinya lalu digiling halus. Inilah proses akhir kopi sebelum dijual.
Kopi dijual dalam ukuran 1/4 hingga 1 kilogram. Emang suka ngopi, A? Kadang-kadang. Paling suka kopi ini kenapa? Karena wangi, namanya juga kopi aroma ya, jadi wangi. Lihat deh kalau bisa boleh tengok ke sana. Balik lagi ke saya. Ngantri. Masih ngantri ya, Pak? Ya, Pak? Ini kopinya, setelah tadi belajar bikin kopinya, ini kopinya dan sekalian cari cemilannya. Enak lah. Warawiri di Bandung tak lengkap jika belum mencicipi martabak yang satu ini, martabak San Francisco. Hadir dalam 2 varian rasa martabak, yaitu manis dan asin. Mau cemilan ya? Iya, kok tahu, Kang? Oh, Itu lagi mau bikin apa? saya lagi mau bikin martabak 8 rasa nih. Saya bantuin boleh ya? Boleh? Yuk silakan. Oh, pasti rasanya ada manis, asin. Asin ya, ada keju, ada stroberi, kita ada green tea. Ya ini sekarang tinggal ditaburin gula. Oke. Oke, sekarang ditutup. Tutup ya, Kang? Iya. Nah, berapa lama, Kang? Kira-kira 1 menit. Udah, Kang? Udah, oke. Tinggal Kasih. diangkat, kasih mentega. Segini? Cukup segitu. Kalau ini harus sama ahlinya. Iya. Sok. Saya- Nah, ini sebelum dikasih topping, diapain dulu, Kang? Ya, ini akan saya potong, tapi pakai pisaunya pisau pizza. Oh, Oke, saya langsung potong ya. Ya. Setelah terpotong 8 bagian, masing-masing potongan diberi pembatas. Barulah tiap-tiap potongan diberi aneka topping berbeda mulai dari manis, gurih, hingga asin. Mumpung masih panas, mumpung masih anget dan wanginya. Harum pisan, Kang. Nyobain di situ ya, Kang? Ya, silakan dicoba ya. Dari 8 rasa ini yang saya paling favorit green tea. Biar kita kekinian, kita cobain dulu. Langsung aja dilahap. Martabaknya aja itu udah lembut banget. Padahal dia tebel gitu, tapi dia tetap lembut, tetap ngegigitnya enak. Ditambah lagi green tea-nya yang kalau setiap saya gigit tuh bunyi kres karena saking crunchy-nya. Enak lah. Udah bingung kata-kata apa lagi selain enak. Dan saya sudah kenyang. Jadi mari kita, Kang, bungkus aja, Kang. Nyerah. Semakin dewasa Bandung, semakin berkembang pula aneka kulinernya. Mulai dari masakan asli Sunda hingga peranakan luar daerah, semua ada. Tinggal pilih sesuai selera, karena semua menawarkan satu kata, istimewa. Selamat datang di A Night with Judika. Kulit kusam, lengket akibat polusi, hambat aktivitasmu. Pakai Biore Body Lotion baru dengan teknologi anti polusi, cepat menyerap, nggak nempel. Gak lengket. Biore. Ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam. Tersedia juga Masako Jumbo 25 gram, Rp1.000. Habis terbang jauh, rambut Kania pasti kusut juga deh. Kok lembut banget? Untuk kelembutan double, gunakan Rejoice Sachet Double. Kamu gak berubah, Rejoice. Tupperware hadiah dari So Good. Tukarkan potongan kemasan So Good dengan Tupperware. 5, 15, 30. Kirim ke PO Box 4293 JKTM 12700 atau Dropbox terdekat. Terima kasih So Good. Yakin rambut kamu cukup kuat untuk ini? Ini dan ini. Untuk rambut rusak begini, aku perlu lebih dari sampoku. Aku perlu Pantene 3 Minute Miracle Conditioner baru. Formula Provinya meresap ke inti rambut, membantu perbaiki 3 bulan kerusakan rambut yang shampoo sendiri tidak bisa. Rambut lebih kuat, lebih lembut, dan berkilau. Cuma sampo? No way. Aku selalu pakai Pantene 3 Minute Miracle Conditioner baru.
ideas. Samsung Galaxy Note 5. Para juara selalu memilih dengan lebih baik. Itulah mengapa pilihan nomor 1 FC Barcelona adalah Head & Shoulders. Yang menghilangkan ketombe lebih baik dari shampoo anti ketombe terkemuka. Pilihan nomor 1 FC Barcelona, Head & Shoulders. Kulit kusam, lengket akibat polusi, hambat aktivitasmu. Pakai Biore Body Lotion baru dengan teknologi anti polusi, cepat menyerap, nggak nempel. Nggak lengket. Biore. Makan minum di dalam kereta. Assalamualaikum Jakarta. Kita nonton ondel-ondel. Ondel-ondel diprediksikan sudah ada sejak tahun 1605, dulunya berfungsi sebagai penolak bala atau pengusir roh jahat. Namun seiring perkembangan zaman, boneka ini justru jadi suguhan menarik untuk hajatan besar termasuk identitas kota Jakarta. Jakarta itu merupakan tempat berkumpulnya kebudayaan, seni, makanan juga ada. Tahu kan? Kalau perut saya lapar, tahu juga nggak? Makan yuk! Musik Betawi Gambang Kromong. Nah, turunannya kan yang punya kan Tionghoa sama Betawi sama yang punya nih Om Ya Hari. betul. Ya kan, Aku Om Hari? Cina Peranakan. Bener ya? Ya benar. Berarti masakannya juga suka ya? Oh iya. Om bisa masakan? Ya diwakil tante loh. Oma tante? Iya diwakil tante. Tantenya mana Om? Ah sana tuh. Mana? Tantenya ngumpul. Udah masak sekarang ya? Siap? Oke, ayo. Ada 2 menu khas Betawi yang akan kami masak, sayur goreng asam serta pecak ikan. Untuk sayur goreng asam siapkan bahan seperti tomat, bawang merah, cabai merah, daun salam, asam jawa, pete, lengkuas, dan ebi. Untuk isiannya, tempe, kacang panjang, jagung muda, daun melinjo, dan tebu telur. Sini Han, yuk. Oke. Ya, nih lihat Mbak Is lagi habis siangnya Ayo Mbak nih. Is. Dan saya baru tahu ini namanya apa Tante? Tebu telur. Tebu telur. Ini dari tumbuhan apa Tante? Tebu? Iya, Buahnya. dari apa ya? Pohon tebu gitu ya. Namanya aja. Tebu ini telur. Ini jarang kita temuin. Jarang, Nggak tahu. udah langka ini. Ini bisa dimakan tapi? Bisa. Bisa dimakan? Bisa dimakan langsung ya? Untuk lalap dicocol kecap gitu bisa. Nggak ada rasanya kalau langsung. Potongnya segimana Tante? Nah, nyerong boleh tebel-tebel dikit. Nah, jadi semua bahan yang ada itu harus dipotong-potong dulu. Diiris. Cabenya diiris, bawang merahnya diiris, terus tomatnya diiris. Oke, ini Bawang. udah siap digoreng nih? Sudah siap. Jadi bedanya antara sayur asam biasa sama Dengan- sayur goreng tuh? Perbedaannya dia digorengin bumbunya. Ya, Oke, saya masukin tomatnya, iya, Tante? masukin. Ini, aduh, aroma khas bawangnya tuh dapat, terus ditambah barusan Ebi saya masukin tuh gurih-gurihnya tuh, punya perutnya langsung keroncongan, pengen masuk lagi ke dalam terus makan. Semua bumbunya tuh bener-bener digoreng, termasuk asamnya sama lengkuasnya juga digoreng dulu semua. Tempenya, jagung mudanya, terakhir kacang panjang. Pak Maruf. Pakai gula. Airnya nggak langsung dimasukin semuanya. Tunggu sayur-sayurannya ini agak sedikit layu, baru nanti kita tuang air lagi. Nah, ini terakhir ya karena dia mudah matang, cepat layu gitu. Jadi terakhir. Oke, melinjonya di akhir. Daunnya. Daun Ya. melinjonya. Boleh taruhin air. Sekarang taruhin air nih. Ya. Oke, siap. Boleh. Tinggal tunggu mendidih. Terus jadi deh, cepet ya. Ada masakan yang kedua. Yang kedua Tante. Yang kedua, ikan apa namanya? Pecak. Pecak ikan. Oke, kita masak yang kedua ya. Oke.
Bumbu pecak ikan terdiri dari cabai rawit hijau, cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, jeruk nipis, jeruk lemon, dan tomat. Untuk ikannya adalah ikan kembung. Kalau udah bersih, udah dikeluarin semua isinya, kita goreng. Oh, iya. Oke, karena saya nggak hobi buat ngebalik-balik saat menggoreng, Tante aja yang balik, Tante. Silakan, Tante. Pinter kan saya. Duh, wanginya enak, Padahal ini belum dikasih bumbu ya. Belum dikasih bumbu, tapi baunya tuh, aduh kayak manggil-manggil, makan ya. Tante, kenapa senang banget masakan Betawi, Tante? Emang Tante asli Betawi atau gimana, Tante? Campur, ibu Betawi. Oh, gitu. Oke. Dan lama di Palmera, om Betawi. Omnya Betawi ya? Tapi Iya. ada turunan Tionghoa ya? Ada. Jadi yang dinamain pecaknya ini udah jadi. Nah, Dari udah kan si tadi Maya di juara banget nih. mulek. Terus? Airnya dikit. Tinggal dikasih air. Nah, terusin limau. Sambalnya tinggal dikasih air. Kalau mau lebih seger lagi bisa ditambahin lagi nih jeruk limaunya sesuai selera. Masakan saya selesai. Pecah ikannya sudah? Sudah. Sekarang sayur goreng asemnya juga sudah. Ayo makan! Makan Om, makan Tante. Tapi saya mau mulai dengan sayur goreng asamnya dulu. Tante, ayo Tante, makan Tante. Ini, Tante ini tadi namanya apa ini? Tebu telur. Tebu telur, oke. Tadi kan tebu telurnya itu saya makan tapi nggak ada rasanya. Coba saya makan sekarang setelah dicampur aduk nih. Rasanya kayak apa ya? Iya, kayak telur ikan yang kecil-kecil gitu. Enak sih karena dia udah bercampur dengan kuahnya. Masakan kedua saya, pecah ikan. Kita cobain sambalnya sama ini aja langsung ya. Pedasnya tuh nusuk. Pokoknya sayur goreng asem dan pecah ikannya, wah, wale. Wah, lezat. Masyarakat Betawi mungkin terpinggirkan karena modernisasi. Namun sang kuliner asli mampu bertahan hingga kini. Tak bisa dipungkiri kelezatan dua makanan khas Betawi ini mampu menjelajahi lidah siapapun orang yang mencicipi. Besar bersama, serba mudah depan mata, menyusun waktu dan spektakuler Rupi. Kulit kusam, lengket akibat polusi, hambat aktivitasmu. Pakai Biore Body Lotion baru dengan teknologi anti polusi, cepat menyerap, nggak nempel. Gak lengket. Biore. Tupperware hadiah dari So Good. Tukarkan potongan kemasan So Good dengan Tupperware. 5, 15, 30. Kirim ke PO Box 4293 JKTM 12700 atau Dropbox terdekat. Feel good. So good. Terima kasih So Good. Yakin rambut kamu cukup kuat untuk ini? Ini? Dan ini? Untuk rambut rusak begini, aku perlu lebih dari sampoku. Aku perlu Pantene 3 Minute Miracle Conditioner baru. Formula Provinya meresap ke inti rambut, membantu perbaiki 3 bulan kerusakan rambut yang shampoo sendiri tidak bisa. Rambut lebih kuat, lebih lembut, dan berkilau. Cuma sampo? No way. Aku selalu pakai Pantene 3 Minute Miracle Conditioner baru. Baju kita banyak ya. Kok kita pakai 2 sachet kecil? Kenapa gak pakai 1 yang besar? Itu praktis juga. Downy Jumbo Sachet ukuran baru hingga 2 kali lebih banyak. Pas untuk sekeluarga. Downy Jumbo Sachet. Para juara selalu memilih dengan lebih baik. Itulah mengapa pilihan nomor 1 FC Barcelona adalah Head & Shoulders.
yang menghilangkan ketombe lebih baik dari shampoo anti ketombe terkemuka. Pilihan nomor 1 FC Barcelona, Head and Shoulders. What if nothing could stop you from creating your best work and sharing it to the world? Samsung Galaxy Tab S2, Live Super. Habis terbang jauh, rambut Tania pasti kusut juga deh. Kok lembut banget. Untuk kelembutan double, gunakan Rejoice Sachet Double. Kamu gak berubah, Rejoice. Kulit kusam, lengket akibat polusi, hambat aktivitasmu. Pakai Biore Body Lotion baru dengan teknologi anti polusi, cepat menyerap, nggak nempel. Gak lengket. Biore. Rambut indah yang sesungguhnya, aku cuma percaya Pantene. Tidak seperti produk biasa yang bekerja hanya di permukaan rambut, Pantene Pro V Formula membantu memperbaiki dari inti rambut. Rambut lebih kuat dan tampak lebih berkilau. Pantene baru. Tanaman padi memang dikenal menghasilkan beras yang nantinya diolah jadi nasi dan jadi konsumsi hampir sebagian besar orang Indonesia. Nah, tapi sebuah desa di Jawa Timur memanfaatkan kulit ari hasil penggilingan padi untuk jadi bahan dasar utama pembuatan kuliner kebanggaan mereka. Siapa sangka kulit ari padi alias bekatul yang jarang dimanfaatkan orang di tangan masyarakat desa Sukowidi bisa disulap jadi kuliner khas dan lezat. Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo memang dikaruniai hamparan sawah berlimpah dan memiliki banyak penggilingan padi. Tak heran, bekatul sangat mudah didapat. Sekilas bekatul memang terlihat mirip dedak, namun keduanya berbeda. Dedak dihasilkan pada proses penggilingan pertama, sementara bekatul merupakan hasil dari proses penyusuan kedua. Nah, ini dia bekatulnya yang akan kita olah untuk menjadi poto. Tapi sebelumnya ini kan masih kasar, jadi harus ditumbuk dulu. Nah, sekarang saya sudah sama Mbak Murni. Mbak Murni. Ini diapain dulu nih Mbak? Kita tumbuk ya? Iya. Jika biasanya botok yang kita kenal terbuat dari ampas kelapa, di sini bahan utama botok justru bekatul. Sebagai bumbu, siapkan bawang putih, ketumbar, cabai merah keriting, gula merah, kelapa parut, bubuk katul, dan tak lupa daun kemangi. Semua bumbu dihaluskan, kemudian bungkus dengan daun pisang. Terakhir, jangan lupa beri daun kemangi. Ini ada bekatulnya sudah dibungkus ya Mbak ya, dan pancinya juga sudah mendidih ya airnya dalamnya ya. Berarti kita masukin dulu. Stop. Bukan tanpa alasan masyarakat di sini masih mengkonsumsi bekatul. Mereka melakukannya sekaligus untuk mengenang sejarah hidup nenek moyang pada zaman penjajahan. Bekatul angetnya sudah jadi. Nah Mbak, ini aduh. Ini bener gak sih katanya bekatul itu udah ada sejak zaman dulu? Iya benar, itu ceritanya ibu saya itu ya, katanya dulu tuh neneknya tuh waktu di zaman Belanda tuh kan kekurangan beras ya. Terus makanya tuh kulitnya padi itu ditumbuk, dijadikan katul, terus dijadikan bahan makanan. Oh itu dan ada sampai sekarang. Tapi sebenarnya ini masih banyak gak sih orang yang bikin bekatul kayak gini? Iya ada, cuma di sini aja. Di sini aja, berarti iya. di tempat lain gak ada? Gak ada. Oh pantaslah bekatul jadi ikon kulinernya desa Sukowidi. Sukowidi. Jangan lupa baca bes. Bismillahirrahmanirrahim. Bekatul memiliki kandungan seperti karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin B kompleks, dan serat. Dan jika diproses dengan benar, bekatul memiliki segudang khasiat yang menyehatkan tubuh. Berapa kali nyobain yang namanya botok dari bekatul.
Rasanya ya gitu, gurih sih, gurih. Terus ada rasa pedas-pedasnya, dan yang paling kerasa banget itu sebenarnya karena aroma daun pisang. Karena dibungkusnya daun pisang, Ibu ya? Iya. Enak sih, tapi masih belum terbiasa mungkin karena baru nyobain ini baru nyobain. Meski awalnya botok bekatul memiliki sejarah pahit, namun nyatanya kini botok bekatul menjadi hidangan yang mampu membawa memori masa dulu bagi masyarakat desa Sukowidi. Karena sejatinya, sebuah kuliner tak hanya berfungsi untuk mengenyangkan, lebih dari itu menjadi identitas dan jadi kebanggaan. Oh my god, ini saya baru sekali nyobain pindang ikan. Tapi rasanya tuh emang luar biasa enak.